Sharing 4 side hustle terbaik menurut gua untuk kalian anak-anak muda yang mau cari income tambahan. Gua sebenarnya selalu saranin ya, kalau misalnya ada temen gua atau siapapun yang gua kasih saran ya, apalagi yang mungkin masih muda ya, masih pelajar, mahasiswa, untuk mulai kalau kalian mau cari uang, jangan cari yang capitalnya tuh perlu besar atau modalnya perlu besar. Contohnya, walaupun iya, gua ngerti kalian banyak yang kenal gua, kalian tahu gua tuh dari jualan barang ya, jual minyak rambut segala macam. Tapi gue kalau bisa ulang balik waktu, gue gak akan lakukan hal yang sama. Kenapa? Karena kalau kalian manage suatu inventory barang, itu biasanya agak kompleks dan rumit. Jadi di sini gue pengen sharing ke kalian. Kalau misalnya gue bisa puter balik waktu, ini adalah 4 hal yang gue akan lakukan untuk cari uang. Ya gue gak akan lakuin 4-4-nya. Mungkin ada beberapa yang bisa digabung, tapi gue akan fokus di 1 sampai 2 hal aja. Dan gue yakin kalau kalian nonton video ini bukan cuma untuk senang-senang, tapi kalian mau praktek beneran, kalian pasti bisa mendapatkan income tambahan. Side hustle pertama yang gue akan lakukan ya, menurut gue paling gampang di era digital ini, apalagi kan sekarang short form itu lagi merajalela ya. Kalian banyak nonton Reels, TikTok, YouTube Shorts ya. Yang gue lakukan adalah apa? Gue akan melakukan yang namanya affiliate marketing ya. Jadi buat yang nggak tahu affiliate marketing itu apa, misalnya ada suatu produk mau fisik atau digital, kalian promosiin produk tersebut, lalu kalian bisa mendapatkan komisi ya, bisa 20%, bisa 30%, bahkan sampai 50%. Saran gue di sini adalah kalian beneran cari produk yang kalian suka. Contohnya, misalnya kalian pernah baca buku yang bagus, lalu kalian affiliate marketingin buku ini di marketplace tertentu, dapat komisi. Banyak caranya. Jadi kalian bikin konten tentang bukunya, atau kalian bahkan kontennya nggak pakai muka kalian tentang bukunya, kalian promosiin di TikTok, di Reels, di YouTube Shorts, dan kalian dapatkan komisi per penjualan bukunya. Tapi ini menurut gue lebih menarik kalau dimainin di digital produk, karena menurut gue lebih gampang jual produk digital dibanding produk fisik. Jadi kalau ada produk digital yang ngasih kalian komisinya tinggi, di sana kalian bisa sikat tuh. Karena gue rasa belum banyak affiliate marketer yang jago di Indonesia. Kalian bisa manfaatin marketnya, entah itu dari konten atau bahkan pakai iklan untuk tembakin produknya orang. Ya, jadi ini banyak cara mainnya. Tapi gue akan research tentang affiliate marketing. Karena menurut gue ya, dibanding kalian mau coba yang kayak dropshipping lah, kalian bikin nge-stock produk, atau mau coba bikin F&B, misalnya mau bikin minuman-minuman gak jelas, atau anak-anak muda so ide yang tiba-tiba, oh gue mau bikin brand fashion gitu kan, padahal gak ngerti ngejahit. Menurut gue lebih gampang untuk start dengan sesuatu yang gak ada modal, karena kalian gak ada ruginya. Dan biasanya kayak gue waktu itu masih pelajar, modalnya gak ada gitu. Jadi untuk muternya itu agak susah. Jadi dulu dari mulai sedikit, 12 piece gue jual minyak rambut, jadi 24 ya, jadi 64, jadi 128, 200, 300 terus. Gue putar terus modalnya gitu. Nah, di sini gue mau sharing side hustle yang kedua yang menurut gue justru bisa dikombinasikan dengan yang pertama, yaitu membuat yang namanya faceless channel. Jadi apa itu faceless channel? Menurut gue ini adalah cara make money paling gampang kalau dikombinasikan dengan yang pertama atau kita coba mix and match gitu. Faceless channel tuh simpel lagi nih. Karena gue tahu nggak semua orang bisa bikin konten seperti ini, nggak semua orang bisa jago ngomong seperti ini. Tapi dengan faceless channel itu adalah kontennya channel yang nggak ada muka kalian. Mungkin kalau kalian cari di TikTok sekarang Timothy Ronald, itu kan keluar banyak video seperti sini yang dipotong-potong. Itu adalah contoh faceless channel. Orang-orang itu menurut gue adalah orang-orang pintar. Jadi mereka cari produk digitalnya, mereka pasang muka gue yang bukan mereka yang ngomong, bahkan videonya yang bukan mereka yang bikin, cuman mereka re-edit aja. Itu view-nya bahkan lebih banyak daripada viewer gue sendiri gitu. Jadi faceless channel nggak perlu muncul, cuman perlu paling skill editing basic. Bahkan buat yang malas ngeditnya, kalian cari teman kalian bisa ngedit, kalian bayar aja 50.000 per video, 30.000 atau 20.000 per video. Pasti banyak yang mau kerjain ya. Jadi itu faceless channel adalah salah satu menurut gua hal paling lukratif, apalagi di 2023 sampai 2024. Jadi kalian bisa bikin YouTube channel, kalau kalian tahu mungkin calon sarjana atau kok bisa, itu semua faceless channel, nggak ada mukanya, tapi mereka udah level media. Gue nggak expect kalian untuk sampai di level itu. Cukup jadi akun, misalnya akun repost, mau dari gua, orang lainnya. Kalian bisa jadi akun repostan, dan kalian bisa promoin produk digital, affiliate marketing. Kalian bisa bahkan dapat endorse dari bikin faceless channel ya. Jadi ini unlimited potential of income. Buat yang bikin faceless apalagi di YouTube ya, di short sekarang bisa dapetin income berupa AdSense revenue-nya. Kalau kalian yang mikir lebih advance, faceless mungkin di YouTube, kalian bisa outsource semuanya ya, bahkan dari misalnya platform kayak Fiverr gitu ya. Kalian misalnya punya modal nih, tapi kalian malas bikinnya, kalian bisa suruh ChatGPT, kalian ketik di promptnya untuk bikinin kalian ide ideation, ambil ide dari sana, ChatGPT atau Google Bard terserah, kalian tarik,
untuk jadi sebuah konten. Nah, dari konten itu kalian bisa bahkan bayar editor dari luar untuk beresin isinya. Nah, untuk thumbnailnya dan aset-aset di dalamnya kalian tinggal pakai Midjourney, beres ya. Dunia ini serba AI, kalian bisa bikin video tanpa perlu ngapa-ngapain semuanya. Jadi itu salah satu hal yang kalian bisa lakukan kalau mau cari income tambahan. Nah, di sini gue pengen bahas tentang side hustle yang ketiga ya. Ini yang gue lakukan sendiri, yaitu service agencies. Maksudnya apa? Kita nggak service para business owner. Nah, kalau gue waktu itu adalah agency marketing. Tapi untuk kalian bisa lakukan banyak hal. Contohnya, agency bikin website ya. Misalnya agency public relation, kalian jago di PR. Kalian bener-bener jago nih, jurnalis, bisa nulis-nulis berita tentang ini. Kalian bisa bikin agency PR untuk perusahaan-perusahaan yang butuh mungkin public relation lebih baik. Nah, kalian bisa bikin agency bahkan untuk misalnya content creator yang blunder ya. Itu ada lagi tuh PR agency-nya. Atau kalian bisa bikin agency untuk Facebook Ads khusus. Nah, ini menurut gue ada satu nih yang menarik, yaitu agency untuk TikTok Ads. Karena menurut gue belum banyak yang jago dan belum ada agensi yang besarnya di TikTok Ads. Kalau kalian bisa bikin agensi TikTok Ads untuk bisnis-bisnis yang misalnya UMKM atau bahkan bisnis yang besar, untuk kalian datang, kalian bilang, oh saya ini expert di TikTok. Nah, kalian bisa punya porto dari mana? Dari punya channel faceless. Jadi kalian bisa tunjukin, oh ini channel gue segini nih, gue bisa gedein bisnis lu, followers lu, karena gue ngerti algoritma dari TikTok. Nah, itu kalian bisa jadi TikTok agency, mau dari kontennya, producing kontennya, sampai advertisingnya. Jadi ini adalah hal-hal yang gue lakukan. Atau misalnya kalian jago coding, jago WordPress, kalian bisa bikin website untuk orang ya. Bisnis retail yang misalnya dia jualan toko bahan bangunan, mau bikin website, kalian bisa kerjain untuk mereka. Jadi 3 hal ini kalian bisa lakukan semua. Jadi ini bisa dikombinasikan ya semuanya. Yang 2 itu bisa ngefek ke 1, bisa ngefek ke yang 3. Nah, yang terakhir ini adalah side hustle yang sebenarnya gue nggak saranin untuk pemula, tapi menurut gue ini yang risk to rewardnya paling tinggi. Kalau kalian benar-benar bisa belajar ini secara dalam, ini menurut gue income-nya potensinya unlimited. Karena yang lain itu terbatas semuanya. Affiliate marketing mungkin nggak akan bawa kalian sampai 10 miliar sebulan gitu. Sama, service agency untuk 10 M sebulan kalian mesti kuasain di Indonesia, agak repot gitu ya. Karena klien mentok-mentok mungkin bayar 40 juta, 50 juta per klien. Kalian di 12 klien udah scaling ribet, kalian udah kebanyakan. Nah, tapi side income yang satu ini justru kalau misalnya kalian benar-benar pelajari secara matang, ini bisa membuahkan hasil yang luar biasa, yaitu trading di market crypto. Yang lain menurut gue itu income-nya ke cap, tapi yang income-nya unlimited, yang infinite game adalah crypto trading. Kenapa? Karena di sini gue ngelihat ada teman gue sendiri bahkan sampai yang di luar negeri yang gandain uang itu luar biasa ya. Bahkan puluhan miliar sebulan, puluhan miliar seminggu pun ada. Side hustle yang satu ini mungkin yang paling susah, tapi akan memberikan kalian reward yang terbesar karena ini learning curve-nya paling susah ya. Jadi mungkin kalian coba setahun kalian gagal terus gitu. Tapi kalau kalian berhasil lewatin dari Dunning-Krugernya, kalian berhasil lewatin bahwa kalian jadi sok taunya ya. Orang-orang saat tahu tuh biasanya yang komen-komen di YouTube tuh, oh nanti harganya segini gitu. Itu kalian baru di market berapa lama sih gitu. Jadi kalau kalian berhasil lewatin Dunning-Krugernya, ini peak of mount stupid yang lu gobloknya udah lewat nih, hidup lu akan jauh lebih enak. Karena kenapa? Lu bisa bikin uang dari langit. Orang lain kerjanya mungkin susah, ngurus karyawannya banyak, lu bisa cuma santai-santai di depan komputer, pencet-pencet tombol, hasilin uang lebih besar dibanding direktur bank dalam sehari. Ya mereka kerja sebulan, direktur bank, meetingnya banyak, sama trader kripto yang beneran jago sehari, uangnya banyak kan trader kripto. Nah ini kalian bisa bawa skillnya sampai ke level yang luar biasa tinggi. Dan ini nggak ada capnya, unlimited ceiling. Lu bisa jadi headshot manager, bisa punya family office kayak gua sekarang nih, kalian lihat di belakang. Jadi itu bisa sampai kalian bawa bahkan umurnya sampai panjang sampai tua dan nggak bakal habis marketnya. Apalagi teman-teman yang mungkin punya modal kecil, kalau kalian tahu cara mainin naratifnya, kalian tahu nih, oke 2024 bakal banyak nih ya di crypto, misalnya spatial computing ya. Kita lihat ada cyber security juga di sana. Kalian bisa mendapatkan uang yang luar biasa dari uang yang sangat kecil. Dari modal 2 juta, 3 juta itu bisa bergana jadi luar biasa besar. Dan teman-teman yang punya modal besar juga ya, seperti gue bikin di borang Bitcoin, kalian bisa lihat nanti pergerakan asetnya seperti apa. Nah itu adalah 4 side hustle yang gue akan lakukan kalau gue bisa balik waktu lagi ya. Tapi kalau gue disuruh pilih fokus satu, mungkin gue akan pilih langsung lompat ke yang keempat. Gue pelajarin gimana caranya gue bisa berdansa dengan market, gue pelajarin isinya seperti apa, gue akan put puluhan ribu jam ke sana. Karena itu satu-satu hal yang gue bisa lakukan justru nanti sampai gue tua.